Selamat pagi kepada Bapak Jajat selaku Kepala Sekolah SMP Wisudarsa yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SMP Wisudarsa yang saya hormati, dan seluruh siswa-siswi SMP Wisudarsa Bandung yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas cinta kasih-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam acara pelantikan Ketua OSIS baru periode 2022. Syukur yang berlimpah kita panjatkan kehadiran Tuhan, karena beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan kampanye Ketua OSIS, kemudian pemilihan Ketua OSIS, hingga akhirnya terpilih Ketua OSIS yang baru dan akan dilantik pada hari ini. Mari Bapak dan Ibu beserta seluruh siswa-siswi kita bangkit berdiri dengan sikap siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Salib Suci. Sinyal itu.
Sebelum kita masuk mari kita untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami aturkan rasa syukur kami hari ini kami bisa berkumpul di ruang Zoom ini dengan keadaan yang baik. Bapa, sebentar kami akan melaksanakan pelantikan OSIS. Kami mohon pertolongan rahmat-Mu agar Engkau memberkati kegiatan hari ini, agar dapat berjalan lancar. Berkati pula para pengurus OSIS yang baru ini, agar segala rencana baik yang mereka rencanakan untuk sekolah dan warganya bisa terlaksana dan memberikan hal positif bagi kami semua. Berkati juga pengurus OSIS yang lama, yang telah berkarya serta memberikan waktu dan tenaganya selama 1 tahun ini. Kami mohon, bimbinglah kami di setiap waktu dan tempat. Semoga kami bisa menjadi penerang dan garam bagi sesama kami. Segala doa dan harapan kami ini, kami aturkan ke dalam tangan-Mu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Kalisa untuk doa kita. Anak-anak beserta Bapak Ibu Guru, kita akan masuk ke acara inti untuk pelantikan OSIS periode tahun 2022 dengan tahapan pertama yaitu pembacaan surat keputusan Kepala Sekolah tentang pengurus OSIS periode tahun 2022. Pada Ibu Febri, dipersilakan. Surat keputusan Kepala Sekolah nomor 183 /SMP Yos /E10 /1 tahun 2022 tentang kepengurusan OSIS. Menimbang yang pertama, bahwa OSIS adalah satu-satunya organisasi siswa intrasekolah di SMP Yos Sudarso Bandung. Yang kedua, kepengurusan OSIS berlaku selama 1 tahun. Mengingat yang pertama, kepengurusan OSIS periode tahun 2021 telah berakhir. Yang kedua, telah diadakan pemungutan suara pemilihan pengurus OSIS periode tahun 2022. Yang ketiga, rapat OSIS tanggal 7 Januari 2021 memutuskan susunan pengurus OSIS masa bakti tahun 2022 dengan menetapkan Ketua Agnes Sisil, Wakil Ketua Ranapia Sukacita Winarto, Sekretaris 1 Joyce Magdalena Limbo, Sekretaris 2 Teresia Sani Rasharyadi, Bendahara 1 Valencia Agatha Patihau, Bendahara 2 Natali Hawa. Dengan seksi bidang pembinaan, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gisela Romasta Sihombing, dan Martinus Albert Mobi. Bidang pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara, Jessica Adelia Putri, dan Yuliani Setia Butar. Bidang pembinaan demokrasi, hak asasi, pendidikan politik, dan toleransi dalam masyarakat, Gustav Theodor Gustav dan Justinus Hita. Bidang pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan,
Gabriela Obama Israel Risa Putih, dan Angelica Buliana Sugiarto. Bidang pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi, Pascal Rafael Darusman dan Marcelino Gema Rahmadi. Bidang pembinaan teknologi, informasi, dan komunikasi, Aelius Gavin dan Adi Jati Umar. Bidang pembinaan kesenian sastra dan budaya, Mariska Agnes Simarmata dan Aurelia Agiska Lima. Kepengurusan OSIS ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Penyerahan segala tanggung jawab dan kewajiban pengurus OSIS lama kepada pengurus OSIS baru akan diadakan sebelum melaksanakan tugas baru. Perbaikan akan dilakukan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan Bandung tanggal 21 Januari 2022. Kepala Sekolah SMP Yosudarso, Bapak Jajat Sudrajat, SPD. Terima kasih kepada Ibu Febri. Mari kita dengarkan sambutan dari Ketua OSIS periode 2021 kepada Michael Denan. Dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada kalian semua, kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Jajat, Bapak Ibu guru sekalian, dan siswa-siswi semuanya yang ada di rumah, terutama para calon-calon anggota OSIS yang baru ini, ketua dan wakil beserta segala seksi bidangnya. Saya di sini akan melakukan penyambutan terhadap OSIS baru. OSIS, apa sih itu OSIS? OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. Organisasi adalah suatu wadah di mana sekumpulan orang itu berkumpul dan bekerja sama dalam suatu rangka terpimpin dan sistem untuk mencapai suatu tujuan, dan tujuannya ini adalah demi kepentingan sekolah, karena di sini itu OSIS organisasi siswa intrasekolah, organisasi oleh siswa dalam lingkup sekolah. Nah, yang namanya organisasi pasti nggak bakal afdol, pasti tujuannya itu adalah untuk melakukan suatu kerja atau operasional. Nah, operasional ini fungsinya untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan atau hasil, atau mungkin yang sering dikenal dalam sekolah ini adalah event-eventnya atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para OSIS. Nah, sebelum adanya hasil, sebelum adanya operasional, ada yang disebut dengan proses dan juga plan atau perencanaan. Nah, di sini aku mau nekenin tentang bagian perencanaan. Perencanaan itu datangnya dari yang pertama adalah OSIS-nya sendiri ya, organisasi siswa ini, khususnya di keputusannya oleh ketua OSIS-nya. Nah, ketua OSIS di sini itu tugasnya adalah untuk menentukan event-event dan juga memimpin jalannya dari organisasi ini. Nah, dalam menentukan event-event ini pasti nggak cuma dari dalam dirinya sendiri, ada berbagai dorongan dari pihak luar dan dari inspirasi-inspirasi lainnya. Walaupun kalian mungkin pernah udah lihat rangka eventnya itu sebagian besar kayak gimana, mereka bilang mau ngelakuin apa, tapi itu belum pasti bakal kayak gitu banget. Jadi kalian masih bisa ngasih saran kalian, aspirasi kalian, terus juga kritik-kritik kalian terhadap anggota-anggota OSIS yang baru, khususnya ketua OSIS dan wakil ketua OSIS-nya sebagai pemimpin, selaku pemimpin. Nah, saran-saran dan kritik-kritik ini tentunya yang diharapkan adalah saran dan kritik untuk membangun apa? Membangun organisasi kita ini demi kepentingan organisasi, demi kepentingan siswa, sekolah, guru dan sebagainya. Jadi untuk kepentingan organisasi dan kepentingan sekolah JOS ini. Nah, dalam menerima saran dan kritik diharapkan adanya sikap keterbukaan dari sang pemimpin dan juga para anggotanya. Nah, keterbukaan ini bisa disebut juga dengan open minded. Open minded ini harus banget dimiliki oleh
para masyarakat modern, khususnya karena kita di sini membahas sambutan ketua OSIS yang baru, sambutan seksi bidang yang baru, semuanya terkait perangkat OSIS 2022 yang baru. Kita di sini meliputi, kita tertuju pada ketua dan para barisannya, para jajarannya, dalam menerima saran dan kritik yang kita berikan waktu siswa dan guru dan sebagainya. Nah, selain dari open-minded ini, perlu juga yang namanya adalah close-minded. Karena di mana ada keterbukaan, di situ ada ketertutupan. Nah, dalam kritik saran itu tidak semuanya kritik saran yang diberikan oleh orang lain itu tujuannya untuk membangun. Terkadang dan diharapkan mungkin tidak ada ya dalam situasi sekarang ini, dalam kepemimpinan saat ini. Tapi bila ada, diharapkan para anggota dan juga para anggota dan ketua OSIS-nya bisa menerapkan yang dinamakan dengan close-minded atau bukan tertutup. Cara membedakan kritik dan saran yang membangun itu gimana dan yang meruntuhkan itu gimana. Nah, dalam kritik atau saran yang membangun, tujuannya itu jelas untuk kepentingan sekolah, untuk membangun sekolah, untuk kepentingan OSIS, untuk membangun OSIS. Nah, jika kritik atau saran yang untuk menjatuhkan, tujuannya adalah jelas, bukan untuk kepentingan OSIS maupun kepentingan sekolah. Ini itu tertuju biasanya pada menyudutkan atau menyerang secara sepihak tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang ada gitu. Dan saran atau kritik seperti ini itu boleh banget gitu, sah-sah banget untuk tidak didengarkan gitu. Close-minded, kalian tidak perlu mendengarkannya karena saran dan kritik seperti ini kurang tepat jika dikatakan saran atau kritik, karena saran kritik itu tujuannya untuk membangun, sedangkan ini untuk menjatuhkan, jadi lebih cocok disebut hujatan. Jadi terhadap hujatan-hujatan seperti ini diharapkan sang pemimpin dan juga para anggotanya bisa menutup telinga dan mata kalian, karena kalian sebagai OSIS generasi baru ini tentunya kalian memiliki tanggung jawab dan peran terhadap organisasi dan juga kegiatan-kegiatannya, dan juga pikiran kalian juga masih terpacu dalam pendidikan, yang fokus utamanya pendidikan. Karena kalian masih seorang siswa, jadi pikirannya udah ada tentang organisasi dan kegiatan, terus ada juga pendidikan. Kalau masih mau dipenuhi, mau dimasukin hujatan-hujatan yang bermuatan negatif tersebut kan menunggu-nungguin otak gitu, nggak kurang berguna gitu. Jadi lebih baik ditutup saja telinganya gitu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri lah ya. Jadi nggak usah disimpan dalam hati, nggak usah dimasukin dalam hati. Nah, setelah menerima saran dan kritik, kalian bisa menentukan kan tadi yang seperti saya bilang, close-minded atau open-minded-nya. Kalian memutuskan apakah kalian akan melakukannya atau tidak. Karena kembali lagi saran dan kritik dari orang lain, yang eksekusinya adalah kalian sendiri. Yang memutuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukannya adalah kalian sendiri. Nah, setelah dari saran dan kritik ini terkait dengan plan atau saran yang saya bilang sebelumnya, untuk proses ini diharapkan mencapai target yang ditentukan atau event-event atau kegiatan-kegiatan yang ditentukan. Nah, kegiatan-kegiatan event-event ini, kegiatan-kegiatan dan event-event ini tidak terpaku dari yang kalian lihat sebelumnya itu rancangan-rancangannya. Di sini pelaksanaannya harus melihat juga situasi dan kondisi gitu. Situasinya apakah nanti sudah bisa PTMT-nya apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Yang pasti saya berharap dan kita semua berharap PTMT ini mengalami kemajuan dan kemundurannya. Dan juga kondisi dari dalam organisasi OSIS sendiri, terus kondisi sekolahnya gitu kan, dan sebagainya, ketersediaan alat dan lain-lain. Nah, ini juga itu adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan eventnya gitu kan ya. Jadi ibaratnya mah cek koper sebelum berangkat gitu. Kalau kalian mau berangkat ke Bali gitu sama berangkat ke US kan beda gitu bawaannya. Koper Bali sama koper US dari besar kopernya, dari isi kopernya, dari jumlah bawaannya kan beda gitu. Misalnya kalian mau ke US bawa Indomie gitu kan karena kangen gitu, misalnya mau seminar lama kan beda sama di Bali gitu. Nah, jadi setelah tadi event dan kegiatan juga, sekarang saya akan tekankan pada fokus utamanya OSIS periode ini, karena ini adalah OSIS baru periode 2022 yang baru, fokus utamanya adalah ke tahun 2022, bukan ke tahun sebelumnya atau setelahnya ya. Jadi
ibaratnya mah jangan terpatok dengan kepemimpinan OSIS sebelumnya tahun 2021. Apalagi di OSIS 2022 ini sistemnya adalah PPMT, sudah mulai memberlakukan sistem offline bukan online lagi, yang mana nggak bisa banget jadikan patokan OSIS 2021 itu karena sistemnya masih PJJ, jadi pelaksanaannya akan berbeda banget. Kalau diibaratin itu kalian seperti jalan di sawah. Mungkin kalian yang udah pernah jalan di sawah atau sering jalan di sawah tahu jalan kecil banget, kanan kirinya ada padi-padi. Nah, kalian berjalan, posisi ini berjalan di antara tengah-tengahnya itu, tempat jalan yang sempit. Kalau kalian lihat ke belakang, kalian harus berhenti dulu, nggak bisa jalan ke depan. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ke belakang sambil maju ke depan, yang pasti kalian bakal jatuh ke sawahnya, kena lumpurnya gitu kan. Sama kalian juga boleh lihat ke depan sambil maju, tapi jangan lupa untuk lihat ke bawah lagi kalau jalan di sawah itu. Kenapa? Kalau kalian terlalu lihat ke depan sambil jalan, kalian juga nggak terlalu fokus ke bawah. Jadi selain memperhitungkan OSIS sebelumnya gitu, memperhitungkan yang dijadikan patokan lah. Jadi lihat kondisi sekarang, cek sipon, dan juga mungkin kalau kalian sudah merencanakan sesuatu dan belum terlaksana juga, jangan terlalu berkecil hati karena siponnya juga sekarang masih dalam PPMT diharapkan belum PPMT sudah 100%, namun dalam pelaksanaan juga kita tahu belum semua murid bisa masuk bergabung langsung, jadi mungkin informasi juga akan terpengaruh juga dan sebagainya. Nah, setelah saya membahas tentang kegiatan dan perencanaan tadi, yang gak kalah pentingnya adalah hubungan atau hubungan personal ya, hubungan personal antar anggota OSIS yang jarang dibahas sama orang lain, tapi menurut saya cukup penting, yaitu adalah dalam kinerja setiap anggotanya. Ibaratnya kalau orang luar negeri ngomongnya, people don't want to feel, just want to see and hear. Jadi orang itu nggak mau merasakan, ikut merasakan prosesnya, cuma mau melihat hasil dan ya kegiatan-kegiatan yang dilakuin, bukan mengikuti prosesnya. Nah, yang diharapkan dari organisasi siswa intersekolah ini adalah sedikit berubah cara pandang dari yang seperti itu. Mengapa? Karena ini situasinya offline, kalian memiliki anggota-anggota kan, ketua, ada ketua, anggota-anggota. Mungkin sangat mungkin malah dalam organisasi ini terdapat kendala, baik dalam kendala pelaksanaan itu maupun antar anggota, gitu kan. Setiap anggota misalnya ada suatu masalah anggotanya. Nah, dalam situasi tersebut diharapkan kalian itu mau melakukan interaksi secara interpersonal atau melakukan interaksi tatap muka gitu, empat mata lah. Jadi bicara berdua. Kalian tanyain kenapa, ada apa gitu, ada kendala apa sehingga mungkin kurang produktif dalam organisasi tersebut gitu. Dan kalian bantu cari jawab jalan keluarnya gitu ya. Bukannya diharapkan, bukannya kalian malah menyudutkan orang tersebut gitu kan, bukannya menekan gitu ya. Diharapkan merangkul kembali jika ada yang mengalami kendala gitu. Dan mana lagi sekarang sudah PTMT, sudah tatap muka gitu. Kalau mungkin sebelumnya PJJ atau online terkendala karena kurang bisa berinteraksi secara langsung gitu, kurang bisa ngobrol eyes to eyes gitu kan, ngobrol langsung. Nah, kalian dalam PTMT ini sudah bisa gitu kan ya. Jadi harap dirangkul, bukan ditekan atau disudutkan. Nah, saya rasa cukup sekian dari saya, sudah cukup panjang atau mungkin sangat panjang sekali. Terakhir adalah saya mengambil satu kutipan dari 1 Timotius 4 ayat 12, yaitu jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya Michael Darren pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk sambutan yang luar biasa dari Ketua OSIS periode 2021, yaitu Michael Darren. Bapak dan Ibu, beserta anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan masuk kepada pelantikan calon pengurus OSIS yang baru.
dengan yang pertama yaitu penandatanganan berita acara serah terima jabatan Ketua OSIS lama dengan Ketua OSIS baru. Kepada Michael Darren, Agnes Cecilia, Ibu Febri dan Pak Jajat, saya persilakan. Selanjutnya, penyerahan bendera OSIS dari Ketua OSIS lama, yaitu Michael Darren, kepada pihak sekolah, yang dalam hal ini kepada Kepala Sekolah, Bapak Jajat, dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua OSIS yang baru, yaitu Agnes Cecilia. Geser. Selanjutnya, penyerahan dokumen kesiswaan secara simbolis kepada pengurus OSIS yang baru, beserta sambutan dari Ketua OSIS baru, yaitu Agnes Cecilia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, teman-teman, kakak dan adik kelasku yang tercinta. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan untuk kita semua untuk berkumpul di acara pelantikan acara kepengurusan OSIS yang baru ini dengan keadaan yang baik walaupun secara virtual. Pada kesempatan ini, saya Agnes Cecilia, selaku Ketua OSIS periode tahun 2022 ini, akan menyampaikan beberapa hal, yakni selamat bergabung untuk para pengurus OSIS di kepengurusan OSIS SMP Sudarso Bandung periode tahun 2022. Senang sekali rasanya bisa menyambut kalian masuk ke kepengurusan OSIS tahun 2022 ini dengan senang hati dan juga dengan keinginan sendiri. Dan tentu OSIS ini tidak bisa berjalan dengan hanya satu orang saja, melainkan OSIS ini bisa berjalan lancar kalau kita semua bisa bekerja sama, bisa mengedepankan kebersamaan kita. Karena itu saya berharap OSIS tahun 2022 ini kita bisa saling bekerja sama dengan baik dan juga bisa menjadi teladan yang benar untuk teman-teman dan juga orang lain. Saya juga berharap kepengurusan OSIS tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kita semua bisa memajukan nama sekolah kita dan juga meluaskan nama baik sekolah kita. Semoga semua anggota SMP Sudarso Bandung ini juga bisa saling mengenal, saling memberikan semangat satu sama lain,
dan juga saling memaafkan serta menjadikan Yosudarso ini sebagai sekolah yang damai dan tentram. Saya yakin setiap kita memiliki kemampuan tersendiri yang sangat luar biasa, dan saya yakin juga kita semua bisa memanfaatkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu untuk sekolah kita dan juga untuk masa depan kita. Terakhir, saya juga sangat berterima kasih pada para pengurusan OSIS tahun 2021 lalu. Dengan adanya kalian, saya jadi mengerti pentingnya kebersamaan, kerjasama di dalam OSIS ini. Lalu saya mungkin tidak akan sampai sini dan juga tidak akan bisa apa-apa kalau misalkan saya belum belajar dari kalian tanpa pengarahan kalian. Lalu saya minta maaf apabila masih banyak kesalahan yang pernah saya buat kepada kalian semua dan juga guru-guru. Saya harap di tahun ini kita semua bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan juga kita semua bisa berkembang bersama. Sekian sambutan dari saya. Maaf apabila masih ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Semoga sambutan ini bisa diterima untuk kita semua dan juga untuk bisa menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Cecilia untuk sambutannya. Kepada seluruh pengurus OSIS yang ada di rumah saat ini sedang ada di balik layar Zoom, dihimbau untuk mengaktifkan kamera karena saat ini kita akan memasuki pembacaan janji OSIS. Jadi kepada seluruh pengurus baru periode 2022, silakan untuk mengaktifkan kameranya. Dari sini Ibu masih lihat ada yang belum mengaktifkan kamera, ya. Silakan Ibu harapkan anak-anak untuk mengaktifkan kameranya, terkhususnya kepada kepengurusan yang baru. Kemudian bersikap siap, ya, mengambil posisi siap, posisi yang baik untuk mengucapkan janji OSIS. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengaktifkan kamera. Mari kita masuki pembacaan janji OSIS. Kami pengurus OSIS SMP Yosudarso masa bakti 2022 berjanji akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sanggup melanjutkan dan melaksanakan estafet kepemimpinan OSIS yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Taat pada tata tertib sekolah dan menjadi pelopor menegakkan tata tertib sekolah. Menjunjung tinggi nama baik SMP Yosudarso dengan prestasi, dedikasi, dan sopan santun. Menjadi teladan bagi siswa-siswi dalam sikap, kepekaan, dan perbuatan. Rela meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk kepentingan sekolah. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati, membimbing, dan mengabulkan. Amin. Terima kasih kepada seluruh pengurus OSIS yang baru. Anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah kita, Bapak Jajat. Kami persilakan. Yang Bapak hormati, Bapak Ibu guru SMP Yosudarso Bandung, dan tak lupa yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, anak-anakku, anak-anak yang hebat SMP Yosudarso Bandung. Selamat pagi semuanya.
salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan kita, ya. Yang pertama, Bapak ingin mengungkapkan rasa bangga, ya. Bapak sungguh merasa bersyukur bisa ditempatkan di SMP Yosudarso ini, kemudian melihat dari anak-anak Bapak ini, anak-anak dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 ini yang mempunyai potensi yang besar, ya. Contoh yang simpelnya, contoh yang konkretnya, Bapak barusan melihat penampilan atau sambutan dari Michael Darren. Wah, sungguh luar biasa, ya. Michael Darren ini memang anak yang sangat berbakat, yang patut kita banggakan, ya, berasal dari SMP Yosudarso. Ya, anak-anakku tadi Michael Darren sudah menyampaikan, memberikan gambaran, ya, apa itu OSIS. Untuk apa sih adanya OSIS? Tujuannya OSIS itu apa? Ya, itu sudah jelas dan betul apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadir. Dan ini menjadi bekal gambaran untuk anak-anakku di kepengurusan OSIS tahun 2022. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian OSIS angkatan 2021, ya, atau periode 2021. Sudah banyak kegiatan yang kalian sumbangkan kepada sekolah, ya. Sudah banyak kegiatan yang sukses dilaksanakan bersama dengan Ibu Febri, dibantu dengan OSIS, sehingga sekolah kita dari tahun ke tahun, ya, mengalami peningkatan kualitas. Sekali lagi, Bapak sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah bekerja keras dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan di tahun 2021. Ya. Meskipun di masa pandemi, tetapi tidak menyurutkan semangat kalian, anak-anakku OSIS, ya, untuk terus berkarya, untuk terus menyumbangkan ide-ide kreatifnya sehingga kegiatan-kegiatan OSIS bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian yang ketiga, pesan untuk anak-anakku pengurus OSIS periode 2022. Ya. Tantangan terberat kalian sekarang ini adalah pesankan, ya, ini paling utama. Apa? Bullying. Ya, anak-anak, isu bullying itu perlu kita cermati, perlu kita tanggapi dengan sebaik-baiknya. Ya, apalagi di masa digital sekarang. Bullying itu sangat mudah sekali. Nah, ini merupakan tantangan bagi anak-anakku OSIS periode 2022 ini supaya di SMP Yosudarso ini yang namanya bullying tidak terdengar. Ya, tidak mau mendengar ada anak-anakku yang terkena kasus bullying. Ya, jangan sampai. Oke. Nah, yang kedua, pesan Bapak yang kedua untuk anak-anakku periode 2022 ini, anak OSIS, Bapak berharap kalian bersama-sama semuanya bisa mengembangkan yang namanya life skill. Apa itu life skill? Life skill itu adalah kecakapan hidup. Ya. Kecakapan hidup ini tidak bisa dipelajari. Kecakapan hidup ini hanya bisa dilakukan dan dilatih. Apa saja sih? Tadi juga sudah disampaikan oleh Michael Darren, ya. Salah satunya dalam keorganisasian itu adalah
kita harus selalu bermusyawarah untuk mufakat, bergotong royong, bersama-sama melakukan pekerjaan dengan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya mengembangkan empati, ya, berbela rasa. Kita tahu anak-anak kita itu terdiri dari berbagai etnis, budaya, latar belakang dan sebagainya. Ya. Toleransi itu perlu dikembangkan. Saling menghargai itu perlu dikembangkan. Ya. Jadi Bapak berharap yang namanya life skill di SMP Sudarso ini bisa terlihat, bisa berkembang. Komunikasi yang baik, sopan santun, tata krama, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini tugas untuk anak-anakku, anak OSIS periode 2022. Kemudian mengenai program menunjang program sekolah, ya, salah satu tugas terdekat kalian untuk anak-anakku periode OSIS periode 2022 adalah membantu sekolah untuk bisa merangkul adik-adik kalian yang ada di kelas 6. Berarti tentang apa? PPDB. Sudah dicontohkan oleh kakak kalian yang OSIS periode 2021, ya, bagaimana merangkul adik-adiknya yang ada di kelas 6 sehingga PPDB bisa meningkat. Ya, dengan cara apa? Saling mengadakan pendekatan. Kemarin kalau Bapak tidak salah ada acara OSIS, ya, ngobrol bareng dengan adik-adik kalian yang di kelas 6. Itu bisa ditingkatkan kembali dan bisa dilaksanakan kembali. Ya. Kemudian program lebih jauhnya, ketika nanti sekolah ini sudah normal PTMT-nya, ya, pendampingan ini harus terus dilaksanakan. Pendampingan ini harus terus dijalankan. Ya. Ada sistem yang namanya AMONG. Ya, AMONG itu mendampingi. Ya. Untuk apa? Nanti akan terjalin ikatan yang erat, persaudaraan yang erat antara SD dan SMP, antara anak-anak SD dan anak-anak SMP. Kalau sudah terjalin kedekatan, keharmonisan, maka Bapak yakin, ya, kita tidak perlu lagi susah mencari siswa. Secara otomatis pasti mereka, adik-adik kalian mereka yang ada di kelas 6 SD itu akan sangat tertarik untuk berada di SMP atau melanjutkan sekolahnya di SMP. Ya, itu sudah terbukti dilakukan pada program OSIS periode yang kemarin. Ya, bagaimana mendekatkan dirinya kepada adik-adiknya. Nah, ini pun menjadi PR untuk anak-anakku yang periode 2022. Ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak berharap juga, ya, program yang sudah baik dari periode yang kemarin itu tetap dilaksanakan dan dikembangkan kembali. Akhir kata, Bapak mengucapkan selamat kepada anak-anakku pengurus OSIS periode 2022 ini. Semoga kalian bisa mengembangkan talenta dan potensi kalian untuk bisa bersama-sama dengan sekolah memajukan sekolah kita yang tercinta ini. Ya, terima kasih. Bapak mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan. Jaga kesehatan kalian. Semoga kalian selalu diberkati Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Jajat untuk sambutan yang begitu luar biasa. Semoga pesan yang disampaikan Pak Jajat dapat anak-anak resapi, dapat anak-anak lakukan di kehidupan kita, ya.
Nah, sekarang kita akan masuk kepada sesi ucapan selamat yang diwakili oleh Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2021 kepada kepengurusan 2022. Kepada Michael Darren, Jose, Agnes, dan Tia, dipersilakan. Bisa lagi. Baik, puji dan syukur anak-anak, akhirnya kita sudah ada di penghujung acara ya. Dan Ibu berharap semoga di kepengurusan yang baru ini anak-anak semangat untuk menjadi pengurus OSIS dan selamat bekerja juga ya untuk semuanya. Nah, mari kita satukan rasa syukur kita dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Bowo. Pada Pak Bowo, persilakan. Terima kasih kepada Ibu Regina. Sudah masuk suara saya? Sudah, Pak. Baik. Anak-anak, marilah kita memohon syukur kepada Tuhan atas terselenggaranya upacara pelantikan pengurus OSIS ini. Marilah kita hening sejenak. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kembali kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang Maha Agung, karena Engkau telah menganugerahkan kehidupan kepada kami dengan penuh keajaiban. Kami mengucap syukur Engkau telah menganugerahkan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan kegiatan kami khususnya di dalam kegiatan sekolah. Kami mengucap syukur kami masih dapat bersekolah dengan baik walaupun dengan gaya dan cara yang berbeda-beda. Kami juga mengucap syukur Engkau menyelenggarakan kegiatan sekolah kami khususnya yang dipimpin, yang diarahkan oleh para pengurus OSIS. Kami mengucap syukur karena pada hari ini telah terjadi pergantian pengurus OSIS dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru. Kami berdoa mudah-mudahan para pengurus OSIS yang lama Engkau beri berkat ya dan tuntunan sehingga mereka dapat mengembangkan talenta-talenta yang baik di tempat yang lain. Kami juga berdoa pula untuk pengurus OSIS yang baru. Kami mohon dan percaya kepadamu dalam tuntunan-Mu, mereka dapat belajar untuk menjalankan organisasi ini dengan baik, untuk anak-anak kami, kegiatan sekolah kami menuju pada kegiatan untuk mencapai prestasi. Kami juga berdoa untuk semua siswa SMP Sutarso, berilah jagailah kesehatan mereka, sembuhkanlah mereka yang sakit, sehingga dengan penuh kerendahan hati dan penuh tanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sebagai siswa dan sebagai anggota OSIS, sehingga semuanya dapat mendukung semua kegiatan dengan lancar. Allah Bapa yang Maha Kudus, segala doa-doa ini kami menunjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Bowo untuk doa penutupnya. Anak-anak, sebelum kita berakhir acaranya, di sini Ibu akan mendokumentasikan anak-anak yang hadir di Zoom ya. Bagi Bapak dan Ibu dan anak-anak, silakan kameranya boleh diaktifkan. Di sini Pak Torik akan mendokumentasikan pertemuan kita ya. Di sini yang belum Ibu lihat ada wajahnya Justinus, ada Pascal ya. Kemudian ada Darren,
Kemudian juga ada Ibu Lia ya, wali kelas 7B. Kemudian juga ada Maureen ya, untuk di layar pertama masih Justinus dan Ibu Lia ya. Bu Lia, anak-anaknya pengen lihat wajah Bu Lia nih. Oke. Kemudian di sana ada juga Arti. Ya, untuk layar pertama, mari semuanya bergaya bebas, tersenyum manis, ya Bapak dan Ibu, anak-anak. 1, 2, 3. Baik. Sekarang kita masuk ke layar kedua. Di sini Ibu belum melihat wajahnya Frederica, Wahyu, ya, dan Albert dan lain-lain. Silakan anak-anak boleh mengaktifkan kameranya, ya. Silakan. Di layar 2 Ibu hanya melihat wajahnya Marisa, kemudian ada wajahnya Felis, Rangga, maaf, Rafael, ya. Silakan agar didokumentasikan anak-anak. Baik, Ibu akan hitung. 1, 2, 3, senyum. Baik, layar selanjutnya. Layar ketiga. Wah, di sini sama sekali belum terlihat wajah-wajahnya. Terkhususnya ini Ibu lihat ada anak-anak kelas 9 ya. Di sini yang belum mengaktifkan kamera. Ayo, kakak-kakak kelas, tunjukkan jati diri kalian. Kameranya boleh diaktifkan. Ada Tintin ya, ada Nicholas, ada Farel, ya. Oke. Kita dokumentasikan saja. 1, 2, 3. Baik. Masih ada slide terakhir. Oh, cukup ya sampai layar ketiga. Baik, anak-anak, setelah kita berfoto bersama, di sini akan ada informasi terkait kegiatan yang akan anak-anak lakukan setelah kegiatan pelantikan ketua OSIS ini. Kepada Ibu Lucy dipersilakan.